Nonton binatang di lapangan podcast. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Oke, teman-teman semua, di podcast kali ini, wah seneng banget saya bisa kedatangan salah satu orang yang saya nggak nyangka. Jadi hari ini tuh saya ada kedatangan tamu tiba-tiba kedatangan tamu gitu ya. Bilangnya harusnya hari ini tuh podcast satu, tapi ternyata ada dua. Nah ini tuh spesial banget orangnya, karena saya kira saya belum kenal orang ini, tapi ternyata udah kenal orang ini dari kecil. Dari kecil. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Rozi. Oke, tepuk tangan. Wih, luar biasa. Boleh kenalin dulu ke penonton, Mas Rozi ini sebagai apa dan juga dari mana? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Rozi. Saya di SMK Komputama ini angkatan keempat. Tahun lulus itu 2011. Kemudian saya saat ini menjadi guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Adipala. Wih. Kabupaten Cilacap. Berarti dulu di sini lulusan TKJ, oh sama kayak Pak Nazar ya. Ini nggak tahu nanti upload Pak Nazar atau yang ini duluan. Kita lihat nanti. Yang bikin saya menarik, ya, yang tadi kan saya bilang kenal dari kecil, karena kebetulan Mas Rozi ini saudara saya ternyata. Saya kira kan ada alumni nih, katanya jadi guru gitu di SMP Adipala. Waduh, siapa ya? Ternyata Mas Rozi saudara saya kebetulan ini, mama saya. Iya. Mas Rozi ini kan kebetulan jadi guru di SMP Negeri 1 Adipala di bagian informatika. Kalau dari Andra sendiri sih lebih tertarik ke perjalanannya ya. Jadi mungkin boleh cerita dulu dari di SMK Komputama dulu gimana menurut pandangan Mas Rozi? Oke, terima kasih. Jadi selama saya di Komputama, saya itu cenderung yang biasa, tidak terlalu berprestasi, tidak terlalu aktif di organisasi, dan tidak terlalu tidak terlalu pendiam banget juga tidak. Jadi sedang-sedang saja gitu. Makan waktu kelas 12 itu sempat jadi ketua kelas malah. 12 TKJ 3 waktu itu. Wali kelasnya waktu itu Bu Wiwi. Sama. For information, sekarang aku 12 TKJ 3 ya. Dan kemarin kelas 11 TKJ 3 aku di itu loh Mas. Gimana? Wali kelasnya Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. Iya sama. Bener. Iya. Terus gimana Mas? Ya dulu yang lebih tahu saya seperti apa dan bagaimana itu Bu Wiwi ya gitu. Jadi dalam 1 tahun di kelas 12 itu saya dalam memimpin kelas bagaimana sebenarnya masih banyak kurangnya lah. Jadi karena saya itu tidak terlalu berbakat waktu itu dalam kepemimpinan, apalagi mengikuti organisasi LDK aja saya kalau bisa menghindar. Jadi saya nggak tahu di kelas 12 itu kok jadi ketua. Tapi sewaktu sebelum ujian nasional diganti sama teman saya yang sekarang kerjanya di Pengadilan Negeri Cilacap. Itu ada. Oh, ada teman saya itu. Keren banget. Iya. Gitu. Terus setelah lulus akhirnya gimana perjalanannya? Setelah lulus akhirnya sempat liburan lah. Liburan dulu. Ya selama kurang lebih 6 bulan lah. Saya lulus itu sekitar bulan Mei 2011. Kemudian saya sampai menemukan pekerjaan di bulan November 2011. Nah, dari rentang Mei sampai November 2011 itu tentunya ada perjalanan untuk mencari pekerjaan lah, entah apapun itu, sampai datang ke BKK SMK Komputama untuk mencari pekerjaan. Tapi ya qadarullah mungkin belum rezeki saya di situ ya. Jadi waktu itu ada lowongan dari BKK, ternyata lowongannya di Cikarang ya waktu itu, tapi ternyata untuk perempuan gitu. Jadi saya belum rezeki saya. Belum rezeki ya pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Ada teman saya juga yang sudah di waktu itu kan ada PT-PT lah, pertambangan atau apa itu banyak teman saya juga yang di situ. Tapi
saya waktu itu lebih memilih untuk rehat dulu, terus ya setengah tahun lah di rumah gitu. Gap year lah ya gitu. Iya, Ya, gap bahasa year gitu. sekarangnya mah Oh gitu, maksudnya gap year. gap year. Gitu. Lalu terus bisanya nemu kok saya jadi guru aja gitu. Apa sebelum jadi guru pernah sempet jadi yang lain dulu kayak teknisi atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi waktu itu sebetulnya angan-angan sebagai guru itu muncul waktu SMP kelas 2, Mas. Sebetulnya waktu SMP itu saya melihat satu guru agama saya. Iya. Wah, kok ngajarnya enak banget, ngajar sebentar tapi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, apalagi ngajar agama. Waktu itu, wah, saya pengen seperti beliau jadi guru agama. Terinspirasi dari situ gitu. Kemudian waktu itu saya ngaji sama ustadz lah gitu, sama kiai itu termasuk orang yang lulus Iqro itu telat. Lanjut lagi, tadi kan terinspirasi dari guru agama, terus akhirnya ngaji, Iqro-nya belum selesai atau gimana? Nah, waktu itu kelas 1 itu baru Iqro 5, Mas. Kelas 1 apa? Kelas 1 SMP itu baru Iqro 5. Terus lanjut lagi kelas 2 udah Iqro 6 sampai belajar Quran. Baru kelas 3 SMP itu mau ujian itu baru khatam Quran lah begitu. Nah, dari situ saya sama kiai saya atau ustadz saya itu kamu ngajarin ngaji ya gitu, karena kamu ada bakat, entah bakat untuk ngajarin atau apa kayak gitu. Jadi ya udahlah saya nurut waktu itu. Sampai di Komputama pun juga kalau pulang ya kegiatannya seperti itu. Kalau pulang dari Komputama iya. Masya Allah. Tapi ya itulah kekurangan saya masih banyak. Pastinya. Itu luar biasa loh, itu ngajar ngaji itu dulu juga. Saya juga sama kayak Mas Rozi. Jadi Iqro belum selesai, sampai SMP juga sama gitu. Sama. Jadi akhirnya ngajar ngaji di mana dulu biasanya khususnya? Oke, dulu khususnya itu dulu namanya itu Musola Baitul Muslimin. Ya, lokasinya itu kalau teman-teman tahu itu ada Sale Pisang Aduhai. Iya. Nah, belakangnya persis itu ada musola di situ. Dan yang punya Sale Pisang Aduhai itu salah satu wakif atau yang mewakafkan tanahnya untuk musola itu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Lalu akhirnya berjalan berapa lama tuh jadi ngajar ngaji di situ? Berarti saya itu dari 2008 ya. Pokoknya saya masuk sini kan 2008. Sampai akhir itu sekitar 2020 pas COVID itu. Terus 2021 ya kalau nggak salah di rentang waktu itu, karena setelah itu sudah banyak pekerjaan dan Pak Kiai pun tahu saya udah nggak terlalu aktif lagi. Itu. Akhirnya memutus selanjutnya gimana setelah beralih dari guru ngaji akhirnya? Nah, selama di Komputama kan ngajarin ngaji tuh. Jadi kalau pulang, entah itu dulu kan ada UN ya, masih ada UN. Iya. Les, kadang ada satu guru yang les jam 6 pagi jadi jam 2 pulang gitu. Ada yang dulu lesnya sampai jam 4 gitu. Nah, saya kadang kalau pulang itu kadang nggak pulang ke rumah dulu, kadang ke musola dulu nyempetin itu. Tapi kalau pas lagi capek banget, ya udah ada yang lain yang menggantikan saya. Saya pulang. Oh, itu les di hari libur gitu? Enggak, les di sini. Komputama sini waktu itu ya. Ada bukan les istilahnya, pelajaran tambahan waktu itu kan ada. Jadi kalau pemantapan menjelang ujian kan biasanya ada waktu kelas 12 itu. Nah, saya kalau misalkan satu guru minta jam 6, ada satu guru yang mintanya jam 6 pagi. Jadi sampai apel pagi itu baru selesai pemantapannya, baru baru pelajaran biasa. Itu ada salah satu guru gitu. Tapi beliaunya sekarang sudah pindah atau kemana seperti itu. Ada salah satu guru yang pernah seperti itu. Jadi kalau beliau jam 6 pagi kan otomatis berangkatnya lebih awal lah gitu. Nah, jadi bisa tuh pulang dari sini jam 2 istirahat, terus sore bisa ngajar ngaji kayak gitu. Tuh. Tapi kalau misalkan langsung
istirahat pulang jam 2 terus setengah 3 baru mulai, kan jam 4 baru pulang. Nah itu kadang-kadang yang bisa nyempetin, tapi kadang-kadang sering juga nggak bisa nyempetin ngajar ngaji, paling di waktu maghrib gitu baru. Jadi asar itu kalau pulang jam 4 sholat terus istirahat gitu aja sih. Gitu, lebih kayak gitu. Oke. Akhirnya setelah lulus SMK masih lanjut ngajar ngaji lagi? Masih. Jadi sambil menunggu pekerjaan, sambil mencari-cari juga, ya sambil ngajarin ngaji juga sih di situ gitu. Ya, terus dari saya itu lulus Mei 2011, kemudian sampai mendapatkan pekerjaan itu November 2011. Jadi ada tentang 6 bulan. Nah itu sore-sore itu untuk ngisi kegiatan ya ngajarin ngaji itu gitu. Masya Allah. Ngajar ngaji. Mas saya ini baru tahu loh sama Mas Rozi itu dulu ngajar ngaji. Iya tapi kan itu hanya waktu itu kan hanya untuk ngisi kegiatan aja sih kayak gitu. Ya tetap sih kayak dulu ke warnet gitu. Ada. Jadi nggak bisa ngaji. Ya tetap ke warnet gitu. Main ya kadang nongkrong ya adalah gitu. Tapi ya tidak sesering yang lain lah gitu. Gitu. Akhirnya pekerjaan pertama pada saat itu apa? Pekerjaan pertama itu sebagai tenaga administrasi atau tata usaha gitu. Oh, kenapa pilih apa pengen jadi tenaga administrasi pada saat itu? Hanya kepikiran aja. Jadi waktu itu kan jenuh di rumah. Terus akhirnya orang tua ngajakin main, ayo kita main ke rumah paman Surabaya gitu. Jadi setelah itu pulang, entah tiba-tiba dalam perjalanan di kereta ya, dari perjalanan kereta mau turun itu, udahlah saya nggak tahu nih, pokoknya langsung aja ke SMP Muhammadiyah Majanang bikin lamaran gitu sebagai tenaga administrasi seperti itu. Udah langsung ke situ saja bikin surat lamaran, terus itu pulang hari Selasanya, Rabu Kamis proses membuat lamarannya, Jumat masukin lamaran, Sabtunya dipanggil, diterima, Seninnya sudah mulai kerja. Wah, cepet banget ya. Iya waktu itu. Karena waktu itu sedang dibutuhkan. Oh. Iya seperti itu. Oh jadi emang lagi dibutuhin, jadi langsung masuk. Iya seperti itu. Tuh awal mulanya di situ. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk seperti sampai hari ini tuh tidak seperti itu. Gitu. Akhirnya jadi TU di SMP Muhammadiyah itu gimana ceritanya? Ya itu tadi dari itu terus entah tiba-tiba aja kepikiran gitu aja. Jadi udah lihat kayaknya enak nih kerja di kantor gitu, walaupun mungkin lulusan SMK gitu ya. Nah waktu itu kan sedang dibutuhkan banget tuh di situ. Terus kemudian apalagi dengan komputernya gitu ya, dan melihat basic dari SMK Komputama gitu, yang jurusannya adalah TKJ gitu. Tapi alhamdulillah diterima dengan baik di situ seperti itu. Karena memang ya dari dulu Komputama memang udah dilihat komputernya bagus ya. Iya dari dulu memang Komputama ya identik dengan komputer mas gitu. Namanya juga Komputama. Namanya juga Komputama gitu. Cuman waktu itu sebetulnya zaman waktu saya masuk itu ada TKC, ada KPJ dulu. Zamannya Miss Fatona, Miss Rini itu KPJ dulu namanya, komputerisasi penjualan. Terus akhirnya kesini diganti pemasaran. Oh, jadi pemasaran itu dulu di KPJ namanya? KPJ namanya dulu, komputerisasi penjualan. Terus berubah menjadi pemasaran. Mungkin supaya lebih supaya lebih menyesuaikan kurikulumnya atau bagaimana itu nggak tahu. Pokoknya dari KPJ menjadi pemasaran. Itu. Baik. Jadi selama TO di Muhammadiyah gimana tuh? Ada cerita yang menarik nggak selama jadi TO di sana? Oke, terima kasih. Ada cerita yang menarik waktu itu. Sempat datang ke Komputama juga. Waktu itu habis itu ya saya sowan lah ke beberapa guru termasuk Bu Wiwi, termasuk Pak Kustana dulu. Nah, ada satu cerita yang menarik. Ya entah doa, entah apa yang membuat saya sampai hari ini menjadi seperti ini. Dulu Pak Kustana pernah bilang seperti ini, kalau bisa kamu lanjut kuliah dan
bisa menjadi sarjana komputer seperti saya. Itu yang saya ingat dari ucapannya Pak Kusnana. Akhirnya Ya alhamdulillah terkabul. beneran. Iya, doanya Pak Kusnana tuh ya, selain doa orang tua, yang lain-lain ya itu ucapan Pak Kusnana yang saya ingat. Yang masih ingat sampai sekarang. Masih ingat sampai hari ini. Jadi saya berterima kasih banget sama Pak Kusnana. Beneran saya jadi sarjana komputer, betul itu. Nggak main-main gitu. Gitu. Nah, itu pengalaman saya yang menarik setelah kerja di SMP Muhammadiyah Majenang, ketemu Pak Kusnana. Disitulah Pak Kusnana berujar. Gitu. Akhirnya kesampaian. Kesampaian, alhamdulillah. Iya. Luar biasa doa Pak Kusnana ini. Iya. Pak Kusnana di dalam sumber di sini. Iya, itu yang saya ingat ucapan beliau gitu. Itu jadi TU di sana selama berapa lama itu? Kalau menjadi TU-nya itu saya 2013 melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian sampai akhirnya 2018, kemudian 2019 diamanai untuk ngajar. Sebetulnya dari 2018 sudah ngajar, cuman karena belum S1, terus lulus 2018, terus 2019 yang betul-betul sudah ngajar itu 2019. Tapi masih dipasrai sedikit di administrasi sedikit lah seperti itu. Karena memang ada beberapa mungkin yang cuma bisa dihandle sama Mas Rozi gitu. Iya, ada beberapa yang bisa dihandle hanya saya gitu, katakanlah seperti itu. Pas 2018 itu kan belum bersarjana. Ya. Itu ngajar apa? Nah, 2018 itu yang pertama itu di SMP Muhammadiyah tuh ada madrasah diniyahnya, Mas. Yang kedua waktu itu ngajarnya itu seni budaya. Jadi belum ngajar TIK gitu. Oh, belum. Ngajar seni budaya. Terus 2019 setelah lulus S1 itu ngajar di informatika. Belum ada informatika baru beberapa sekolah. Baru beberapa sekolah negeri, dan yang itu pun gurunya yang tersertifikasi. Jadi kalau saya waktu itu kan belum. Masih ibaratnya masih termasuk masih minim ilmu lah, katakanlah begitu dalam mengajar TIK begitu ya. Tadi Mas Rozi kan bilang kalau pas lagi SMK itu nggak ikut organisasi juga, ya siswa yang biasa aja gitu, kayak pendiam yang enggak, terus yang kayak ekstrovert juga enggak gitu. Antara introvert dan ekstrovert, ambivert lah ya. Itu gimana caranya pas kok bisa jadi guru gitu kan? Jadi guru kan mengharuskan kita untuk pinter berbicara. Public speakingnya harus bagus gitu kan ya. Terus penjelasannya juga kan harus bisa dimengerti. Itu caranya Mas Rozi gimana itu untuk menghadapi hal itu supaya jadi bisa gitu? Caranya menjadi bisa sebetulnya karena terbiasa. Kan ada pepatah seperti itu ya, bisa karena terbiasa. Iya. Jadi terbiasa ngajarin anak-anak ngaji itu kan pasti butuh komunikasi kan. Nggak mungkin kita diam aja dan cuman kayak gitu terus udah gitu kan. Pasti kan dalam TPQ atau apa kan pasti mereka ada yang lari-lari lah atau apa kan, masa nggak mungkin kita diam kan, pasti kan diam kan, diem kayak gitu. Nah itu dari terbiasa itulah seperti itu. Nah di SMP Muhammadiyah berkembang lagi karena tahu basicnya seperti itu, terus mendirikan madrasah diniyah sampai hari ini ada, alhamdulillah. Iya ada madrasah diniyahnya juga. Jadi sebetulnya itu program lama tapi izin dari Kementerian Agama baru turun 2021. Itu. Berarti yang bikin Mas Rozi itu bisa jadi guru, skillnya ada, basicnya itu pas lagi ngajar di TPQ. Iya, seperti itu. Itu salah satu salah satu dasarnya mungkin kalau jadi guru. Jadi karena terbiasa terus kerja di TU pendidikan, terus mungkin ya itu ada kayaknya enak jadi guru gitu. Itu aja sih. Itu aja. Jadi sebetulnya nggak ada bayangan untuk menjadi guru, tapi di situ mungkin karena terbiasa itu sih gitu. Jadi kerjanya seperti itu sih, Mas. Akhirnya 2018 pas udah sarjana masih jadi guru seni budaya. Masih. Jadi
waktu itu kan di SMP itu informatika belum semua. Waktu saya lulus 2018, terus 2019 itu pelajaran informatika itu dimunculkan kembali setelah vakum lama yang berbentuk bimbingan TIK. Nah, kalau Mas Andra tahu bimbingan konseling kan ada, Iya. yang gurunya masuk kelas 1 jam itu. Nah, saya dulu seperti itu, seperti BK. Jadi hanya memberikan pembimbingan, ya bimbingan saya itu ya ngajarin anak-anak untuk bisa komputer gitu. Entah itu ngetik, entah itu Excel-nya ataupun apanya seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi tidak langsung di informatika sampai sekarang itu tidak. Jadi materi masih dasar sekali. Seperti itu. Akhirnya perjalanannya tuh udah ke berapa SMP, Nah, Mas Rozi? Oke. Alhamdulillah selain saya di SMP Muhammadiyah Majenang, ada satu SMK dan saya nggak perlu sebut, saya ngajar di situ 1 tahun sembari saya ngajar di SMP Muhammadiyah Majenang. Oh pernah juga berarti? Pernah juga di yayasan milik LP Ma'arif lah, seperti itu katakanlah. Oh Itu, tapi nggak akan saya merek lah, iyalah. karena kaum utama masih Kalau SMP nggak apa-apa, ya. SMK jangan. Ya. Itu. Tapi kita nggak ada masalah ya sama SMK apapun yang ada di Majenang ya. Ya, Cuma kan biar takutnya gimana? betul. Ya, Betul. karena Menjaga aja. menjaga aja gitu, betul. Akhirnya masuk ke SMP Adipala itu kapan? Masuk ke SMP 1 Adipala itu bulan Juli tahun kemarin. Jadi 1 tahun saya sudah di SMP Negeri 1 Adipala. Sudah 1 tahun ini. Langsung informatika di situ. Langsung informatika di situ. Caranya gimana? Kok bisa jadi informatika di situ? Nah, gini ya. Jadi saya masuk SMP 1 Adipala itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, di situ kan waktu ini kan seleksi ASN ya Mas ya. Jadi seleksi ASN di situ ada bunyinya guru TIK Mas. Iya. Nah, kemudian dibutuhkan di situ. Kemudian waktu itu saya mencari di sana karena jumlah formasi atau lowongannya waktu itu banyak di situ. Ada 4. Oh iya. Nah, ternyata yang terisi cuma 2, saya sama 1 guru lagi. Gitu. Jadi saya mengisi yang kedua. Jadi teman saya yang 1 dari Kroya itu mengisi yang pertama, saya ngisi yang kedua di situ. Jadi seperti itu. Itu awal masuk ke sana seperti itu. Karena melihat pertimbangan itu aja. Waktu itu seleksi ASN itu ada, di Majenang pun ada, di Wanarja pun ada, tapi udahlah saya pengen mengembangkan diri lagi di tempat lain seperti itu. Nah, alhamdulillah ketemunya di SMP Negeri 1 Adipala. Seperti itu. Jadi kenapa pilih Adipala? Karena pengen mengembangkan diri aja. Iya, pengen mengembangkan diri. Ya udah bosan juga sih Majenang gitu. Lama gitu. Saya malah ini tertarik sama kok bisa ada namanya bukan TIK tapi informatika gitu, kayak keren banget. Mapelnya kok bisa informatika, apa yang beda dari TIK? Oke, yang beda dari TIK, 1 itu dari jumlah jamnya Mas. Kalau di SMK saya yakin juga ada informatika, cuman kalau SMK di informatika kan lebih ke peminatan kalau tidak salah. Kalau di SMP itu menjadi mata pelajaran wajib Mas. Oh gitu. Kalau dulu TIK itu hanya mapel muatan lokal. Nah sekarang informatika itu mata pelajaran yang wajib. Begitu. Nah dulu dicanangkan di 2019 itu belum ada kurikulum merdeka. Nah baru setelah Menteri Pendidikan yang sekarang, Mas Menteri Nadiem itu menerapkan kurikulum merdeka, dan salah satu opsinya atau salah satu yang menjadi poinnya adalah informatika menjadi mata pelajaran wajib di SMP. Kalau di SMA itu peminatan, kalau di SMP itu mata pelajaran yang wajib. Begitu. SD juga ada nggak SD? Kalau SD masih sebatas ya, kalau ada ya syukur enggak ya. Tapi kalau SMP itu mata pelajaran wajib. Karena saya kebetulan ya, saya bukan promosi loh. Oh ya, monggo silakan. Oh, Mas Yanti. Mas Yanto. Kan kalau di itu boleh di. Oh ya, terima kasih.
biar relax itu. Iya. Aduh, ini bukan MOOC lagi. Saya cari dia di mana. Oh, sorry guys, ini MOOC kita, MOOC tersaing kita hilang. Nanti ada di sini. Nanti iya, kalau mau beli ini MOOC-nya nanti diedit. Ya. Ini aduh, MOOC kurang well. Lebih well lagi besok ya. Besok kalau ada podcast lagi, kebetulan besok. Oh, besok aku yang di podcast besok. Oh iya. Ini kalau pakai MOOC Komputama, Mas, Ya. lebih nikmat. Oh, nikmatnya seperti apa? Nikmatnya, wah itu tinggal tonton aja podcast sama Pandang. Oh gitu. Itu podcast sama Pandang kan ngomongin MOOC itu. Oh, nikmat. gitu. Saya kemarin udah nyobain. Padahal itu air putih ya. Iya. Tapi rasanya kayak kopi. Lo bercanda. Menikmatinya ya gitu ya. Ya, menikmatinya sambil gitu. Bismillah. Aduh, Masya Allah. Tapi kurang ini, bukan MOOC soalnya. Oh iya. Kalau MOOC lebih enak lagi. Lebih enak lagi kan? Enak lagi. Oke. Gitu. Oke, balik lagi tadi dari di SMP, kurikulum Merdeka ya tadi ya. Iya. Dan apa yang di sampai mana tadi? Yang SMP. Iya, SMP. Jadi informatika adalah salah satu mata pelajaran wajib di kurikulum Merdeka di SMP, di tingkat SMP. Oh iya, ini yang tadi saya mau promosi, maksudnya di SD itu ternyata ada beberapa yang ada pelajaran kayak gitu juga, Word. Ya ada beberapa SD juga. Ya. Kebetulan saya kemarin diamanai sama guru di sini suruh ngeles Word gitu. Yeah. Kaget kan? Perasaan dulu pas SD kayaknya nggak ada deh pelajaran Word. Kok tiba-tiba sekarang anak SD suruh belajar Word gitu. Karena mungkin apalagi SD swasta pasti ada program seperti itu supaya mengenalkan komputer sejak dini. Ada program seperti itu, terutama di SD swasta gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di negeri pun ada. Tapi sifatnya hanya sekedar siapa yang berminat untuk belajar komputer, begitu Mas. Oh gitu. Jadi tidak semua sekolah. Tapi saya kalau di SD swasta pasti itu ada lah. Gitu. Entah mana saja pasti ada lah. Komputer diselipkan seperti itu. Saya menemui beberapa sekolah SD, terutama swasta itu ada pelajaran. Jadi mungkin nggak salah kalau Mas Andra disuruh untuk ngelesin, entah Word, entah Excel gitu, nggak salah sih. Karena memang ada opsinya ya. Karena memang ada opsinya, mungkin supaya memperdalam atau biar lebih mahir lagi. Jadi ketika ke tingkat selanjutnya dia udah lebih menguasai dibandingkan temannya yang lain gitu. Iya sih. Iya. Emang sekolah swasta ya. Saya juga dulu sekolah swasta. Iya. Sempat negeri, sempat swasta. Oke. Ada juga sedikit tertarik tentang P5 ya. Ya. Itu soalnya tadi kan Mas Rodi sempat shout out tentang P5 itu gimana itu? Pengen denger penjelasan. Oke, terima kasih. Ini penjelasan menurut saya aja ya, nggak menurut yang dasar hukum tuh enggak ya. Karena kalau berbicara seperti itu juga harus hati-hati sih Mas. Karena itu menyangkut tentang kebijakan gitu. Oke, jadi P5 itu adalah salah satu kekuatan atau mungkin salah satu kelebihannya dari kurikulum Merdeka. Yang singkatannya itu kalau nggak salah Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Makanya P5. Sebetulnya P3 Profil Pelajar Pancasila. Tapi karena ada project, nah jadi ada Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, maka disingkat P5 seperti itu. Dari semua tingkatan sekarang, mulai dari SD sampai SMA, SMK kan ada semua. Oh ada. Ada. Saya kira SMK doang. Ada, SMP ada, SD pun ada ya gitu. Dan itu salah satu kegiatan yang diminati oleh anak Mas. Selama saya berada di SMP Negeri 1 Adipala. Tapi emang bener. Saya juga kemarin seneng banget pas P5 disuruh kan ditanya nih. Ya. Cita-cita kalian apa? Ya. Saya bingung dong jawab. Ya. Karena cita-cita saya banyak. Ya. Mau jadi petani, mau jadi sutradara juga. Wih, mantap. Petani dan sutradara. Terus mau jadi apa? Banyak lah. Terus akhirnya saya pilih ini. Bukan, ada robotic engineer juga. Cuma karena robotic engineer di Majenang nggak ada. Ya. Dan petani udah banyak, ya. Jadi saya pilih yang ini aja, sutradara. Tapi lebih masuknya ke YouTuber.
YouTuber. Mantap. Ya. Jadi kemarin senengnya itu kita itu disuruh dikelompokkan dan juga disuruh wawancara sama profesi yang kita mau. Contoh, saya pengen jadi YouTuber, ketemu YouTuber, Ya. terus interview YouTuber, wawancara sama dia, tanya-tanya gitu. Seru banget kemarin tuh kayak gitu. Seru banget. Mantap ya. Kalau SD tuh gimana? P5-nya kemarin kebetulan. Kalau SD yang saya temui itu dari beberapa teman yang dulu pernah berjuang bersama di SMP. Nah, di Muhammadiyahnya itu ada beberapa teman yang ke SD dan kemudian sempat memamerkan hasil P5-nya itu berupa hastakarya atau apa, terus pagelaran tari. Kan anak SD kan kalau nari kan gimana gitu ya kan, iya, tentang iya, itu. iya, Itu iya. ada di SD gitu. Itu beberapa teman yang udah saya temui gitu. Nah, terus kalau di SMP itu di tempat saya dulu ya. Jadi ada 7 tema yang ditawarkan, Mas. 7 tema. 7 tema selama 3 tahun itu. Ya nanti di SMK juga ketemunya sama 7 tema selama 3 tahun itu. Yang pertama itu ada yang namanya suara demokrasi. Suara demokrasi. Ya, yang pertama. Yang kedua itu kewirausahaan. Kemudian kearifan lokal. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ada lagi teknologi dan rekayasa. Terus satu lagi apa ya? Agak lupa lah seperti itu. Jadi 6 dari 7 itu yang saya sebutkan. Jadi dalam 3 tahun 7 tema itu harus terselesaikan. Harus. Ya, terselesaikan dalam 3 tahun itu. Itu yang saya pahami loh ya. Jadi bukan maksud mungkin dari pendapat yang lain nanti bisa dikoreksi juga sih. Karena saya juga baru di P5 itu jadi masih membutuhkan banyak masukan terutama dari YouTuber yang penikmat channel SMK Komputama yang sebagai guru apalagi itu boleh memberikan masukannya mungkin seperti itu. Iya. Mungkin bisa japri gitu. Apalagi saya. Iya. Lebih gak tahu lagi saya. Iya gitu. Saya cuma tahunya P5 tuh seru aja. Iya. Tapi lebih ke cerita yang serunya aja. Jadi kebetulan tema yang dari ketiga tema yang kemarin yang terutama yang saya ajar ya gitu. Yang pertama suara demokrasi itu biasanya lebih include-nya itu ke pemilihan ketua OSIS, Mas. Oh iya, jadi suara demokrasi itu anak diarahkan untuk mewawancarai paslonnya, visi misinya apa selama kampanye itu. Jadi anak kan tertarik. Jadi dan anak juga dituntut untuk mencari informasi yang lebih di situ. Karena apa? Oh iya, dia harus maksudnya yang dia tadinya pemalu, terpaksa kan dia harus menanyakan salah satu calon kan, visi misinya apa gitu. Kemudian waktu pelaksanaan anak akan mencari tuh di mana paslon ini tuh dapat suara berapa sih, suara sahnya berapa, suara tidak sahnya. Jadi kan anak lebih menggali informasi dan mereka senang di situ. ngolah data juga kan ya. Iya, ngolah data juga. Jadi kan anak lebih belajar tentang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan informatika juga. Yang kedua kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kemarin di tempat kita itu ada namanya panen raya hasil belajar. Jadi kelas 7 itu menampilkan karya-karya atau produk-produk yang dibuat ya dengan entah menggunakan bahan-bahan yang bisa diolah lah, yang didaur ulang gitu. Jadi kemarin anak-anak tuh bikin yang menarik-menarik gitu, souvenir mungkin dari tutup botol, itu mereka senang gitu loh. Kemudian mereka juga pada saat panen raya atau bazar itu jual makanan gitu. Dan anak juga ada yang sempat membuat, ya ada yang membuat sendiri gitu, terus kemudian ditawarkan pada waktu bazar itu dan mereka responnya senang seperti itu. Jadi mereka juga itu bisa tahu caranya mencari uang tuh kayak gitu tuh gitu. Itu di kewirausahaan. Dan yang terakhir di tempat kami itu ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa berupa tari. Ada beberapa sekolah tetangga di sekitar Adipala yang mengadakan tari atau membatik gitu. Kalau di tempat kami itu batik dibuat mural.
batik dibuat mural. Iya, Jadi batik dibuat mural. Tembok gitu. Iya, jadi membatiknya di tembok gitu. Wih, keren berarti ya. Iya, nanti bisa dilampirkan nanti. Oke, boleh. Di sini. Ya, Nah, itu batik itu. Iya, gitu. Biar itu editor itu yang. Iya. Itu. Jadi itu dan mereka senang. Jadi yang tadinya mereka mungkin yang malas-malasan loh tadinya. Saya pendiam atau apa. Nah, dia jadi lebih aktif untuk bisa ternyata dia mengembangkan dan ternyata bagus hasilnya juga. Dan ternyata juga keren-keren gitu. Dari semua kelas 7 itu gitu. Oke. Saya sih ada satu pertanyaan ya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua yang masih SMK, yang mungkin pengen jadi guru juga. Kira-kira ada nggak tips atau hal-hal yang sekiranya perlu dipersiapkan sama mereka-mereka nih yang masih SMK, yang nanti punya cita-cita, oh aku kayaknya pengen jadi guru deh, kayak Mas Rozi gini. Itu kira-kira ada nggak? Apa? Sebetulnya kalau tips khusus nggak ada, Mas. Karena saya itu ya berjalannya begitu aja, mengalir seperti itu. Jadi sebetulnya mungkin ada teman-teman SMK yang nantinya ingin menjadi guru ya. Mohon maaf, saya juga sempat lihat podcast yang pertama tuh, yang menjelaskan Pak siapa itu, menjelaskan tentang ada yang sarjana murni dan sarjana pendidikan. Itu saya tertarik di situ. Betul penjelasannya bahwa kalau kuliah yang sarjana pendidikan itu dia bisa langsung menjadi guru karena apa? Basicnya dia guru kan? Iya. Nah, bagus. Dan apakah sarjana yang lain selain pendidikan itu bisa tidak bisa menjadi guru? Jawabannya bisa. Seperti saya. Saya itu bukan sarjana pendidikan, Mas. Saya sarjana komputer. Iya. Karena yang doanya Pak Kusnana tadi gitu. Saya sarjana komputer. Nah, cuman karena saya itu ada mungkin sedikit harus bisa ngomong, Mas. Kadang-kadang mungkin kenapa kok banyak yang mungkin yang sarjana pendidikan sendiri pun nggak mau jadi guru, mungkin jiwa ngomongnya belum ada. Itu yang pertama. Nah, ini buat teman-teman yang mau menjadi guru, yang pertama ya jiwa ngomongnya harus ada. Walaupun mungkin awalnya mungkin di SMK mungkin kamu nakal lah, kamu apa dan sebagainya. Tapi kalau kamu mau menjadi guru ya pasti ada perubahan dong dari diri gitu. Misalkan bisa ngomong. Terus memang sekarang memang harus lebih banyak belajar. Karena apa? Perkembangan teknologi begitu cepat. Saya sendiri sebagai guru informatika juga merasakan hal itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak belajar, kita kadang-kadang ya nanti anak bisa lebih pinter dari ketinggalan. Harus selalu up to date. Ya. Jadi anak mencari informasi, masa kita enggak sih sebagai guru gitu. Yang ketiga mungkin ini tips itu ya lebih ke kenapa sih supaya bisa menjadi guru. Sebetulnya tadi selain jiwa yang bisa ngomong, kemudian tadi belajar dan sebagainya, ya satu lagi mungkin doa aja sih gitu. Karena kalau menurut saya ucapan adalah doa, ya benar sih. Karena itulah itu. Jadi kita kalau berucap juga harus hati-hati, Mas. Kadang-kadang seperti itu. Saya juga kadang-kadang kalau ngomong sesuatu yang mungkin nggak pas, saya juga kadang terpikir dalam hati, oh iya mungkin ada yang kurang pas nih dalam diri saya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tips khusus, cuman ya tekuni. Kalau memang mau kuliah di pendidikan ya sudah kuliah pendidik. Kalau mau di sarjana komputer seperti saya, ya kalau mau ngelamar kerja di guru, terutama SMK sekarang membutuhkan loh banyak. Jadi sah-sah saja, yang penting ada jiwa mau ngomongnya dan jangan berharap apapun dulu. Karena apa? Kalau terlalu berharap ini itu dan sebagainya, nanti akhirnya ngajarnya nggak tercapai, anaknya juga terbengkalai gitu. Jadi betul-betul harus ranahkan jiwa pendidik dulu gitu aja sih. Berarti itu. Iya, tadi ada jiwa ngomong, jangan don't expect too much ya. Iya. Sama segala hal ya. Iya. Supaya terus dan juga
terus berkembang ya. Iya, harus terus berkembang gitu. Karena dunia informasi kan sekarang cepet banget. ya, Mas. Betul, apalagi sekarang ada yang namanya AI, kemarin ada yang bahas AI juga kan. Iya. Luar biasa itu. Barat ya itu. Iya. AI sih. Iya. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Ini pertanyaan aku tanyain ke hampir semua narasumber, Ya. semua narasumber. Ya. Ini pertanyaan mungkin ke pribadi, tapi sedikit aja. Ya. Kira-kira hal apa atau momen apa yang paling membahagiakan di hidup Mas Rozi? Ada momen kayak yang paling membahagiakan? Hal yang paling membahagiakan ya. Ya hal boleh, momen boleh. Oke. Momen yang paling membahagiakan dalam hidup saya itu kalau saya itu melihat orang tua itu udah tersenyum gitu loh. Meskipun saya itu kalau di rumah kadang komunikasi kurang dengan orang tua. Itu yang paling membahagiakan, tidak membuat mereka kecewa. Itu aja sih. Nggak lebih. Karena apa? Karena kadang-kadang ya sebagai anak masih banyak ya kesalahannya atau apa, kadang kurang manutnya. Kalau itu yang paling membahagiakan. Jadi, kalau orang tua senang anaknya sudah seperti ini, itu saya juga merasa oh ya alhamdulillah orang tua juga senang gitu. Pokoknya anak senang, alhamdulillah seperti ini, orang tua juga seperti itu sih. Oh iya, luar biasa. Karena saya pernah dengar satu-satunya orang yang bahagia ketika kita lebih dari mereka itu orang tua. Iya, pastinya. Iya. Kita mungkin bahagia sendiri tapi orang tua lebih bahagia kan. Mas bahagia. mesti itu. Kadang seperti itu. Itu aja sih. Luar biasa banget ya. Terima kasih ini apa Mas Rozi udah mau nerima undangan kita ya. Ya, Udah mau kesini, udah mau sharing-sharing tadi. Iya. Mulai dari perjalanan hidupnya, dari lulus di Komputama, Ya. ternyata beliau ini Mas Rozi ini lulusan angkatan keempat, Ya, angkatan keempat, terus tadi pernah jadi TO di Muhammadiyah, mengajar di salah satu SMK. Ya. Sekarang luar biasa udah jadi guru informatika di SMP Adipala 1. Ya. Ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya sekiranya guys aduh, susah bilangnya. Kalau misalnya bilang teman-teman punya teman-teman kan aneh ya. Kalau penonton, aduh pemirsa. Kalau pemirsa punya teman yang sekiranya butuh video ini, share, please share. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Komennya jangan cuma diklik doang, tapi diketik gitu. Apalagi yang tadi mengenai P5 tadi kan Mas Rozi juga minta sedikit tambahan, mungkin boleh dijelaskan buat guru-guru. Iya. Tolong. Kita butuh komenan kalian. Ya. Gak usah malu-malu ya. Ya. Gak usah Ya. malu. Oke. Betul, Mas. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.